Ya, kembali di News.pol pemirsa, dan sekarang kita di segmen kelima. Di segmen terakhir ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dengan tema-tema kita sebelumnya. Kita akan membahas terkait dengan pengungsi Rohingya yang mungkin sedang ramai diperbincangkan di publik kita sendiri ya. Bagaimana penyelesaiannya, kemudian seperti apa Langsung saja keseriusan ya, dari dengan pemerintah kecepatan ini. tinggi kepada Bang Fahri Hamzah, pimpinan kolektif DPR kita kan. Ini sebetulnya penyelamatan saudara-saudara kita dari Rohingya ini benar-benar ingin menyelamatkan atau sekedar pencitraan? Karena nelayan menyelamatkan, tetapi pemerintah desanya marah-marah, bahkan katanya juga aparat keamanan juga marah-marah. Kenapa diselamatkan? Iya. Sebetulnya dulu ada pembahasan undang-undang imigrasi dan saya termasuk yang mendesak supaya di dalam undang-undang imigrasi itu dicantumkan pasal tentang pencari suaka. Nah sayangnya waktu itu, bukan zaman Pak Jokowi, Kementerian Luar Negeri tidak mau pasal atau pemerintah secara umum tidak mau ada pasal tentang pencari suaka itu. Kata mereka belum sanggup mengurus suaka. Saya bilang ini bukan soal tidak sanggup, tapi dunia sekarang ini yang bergolak itu, suka atau tidak menyebabkan kita harus menerima kenyataan itu. Dan ternyata memang benar Indonesia adalah sasaran antara dari pencari suaka ke Singapura dan ke Australia dan negara-negara lain. Jadi sebetulnya Indonesia itu juga sasaran palsu ya? Iya, sebenarnya Enggak, sebagai ini tadi kan kami dari segmen 1 banyak berbicara tentang yang palsu-palsu. Ternyata Indonesia itu Antara sebenarnya maksudnya transit mas. iya, tapi kan palsu. iya, Tujuannya betul, bukan betul. ke kita, Iya. ke Oke. tempat lain ya. transitnya itu diantara karena kita nggak mau mengatur. Yang kedua, pasal tidak ada sama sekali yang mengatur tentang itu di semua undang-undang yang ada di Indonesia. Nah sehingga sebetulnya saya anggap kita itu lalai dengan dua prinsip di dalam konstitusi kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa tujuan kita membangun negara adalah ikut serta di dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi. Kemudian di Pancasila sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita mau, makanya sekarang kalau mau nolong, supaya tidak simpang siur seperti yang terjadi sekarang, rakyat suka menolong tapi pejabatnya tiba-tiba kayak resisten begitu. Bahkan ada aparat pejabat militer yang mengatakan kami tidak akan membiarkan mereka menyentuh pantai kita. Kan bahaya itu. Karena mereka menganggap orang ini seperti kriminal. Padahal orang ini adalah pencari suaka. Pencari suaka adalah orang yang lari dari negaranya karena persoalan politik. Orang Rohingya ini karena beragama Islam, lalu kemudian ada hasutan yang luar biasa dari mayoritas di sana, lalu mereka terpaksa lari, bukan karena mereka mau jual diri, bukan karena mau jadi teroris, bukan mau jadi imigran gelap, tetapi betul-betul terpaksa. Jadi ambiguitas pemerintahan itu harus diakhiri dengan adanya keputusan. Tapi Bang Fahri ini Jenderal Myanmar ya, Kepala Angkatan Bersenjata, saya mesti nyontek nih, namanya agak susah ya. Namanya Min Aung Hyang, Min Aung Haing, pokoknya gitu ya. Maaf ini Pak Jenderal, namanya susah. Awas loh, hati-hati loh. Jangan namanya gitu. Itu salah-salah memberikan nama jenderal palsu. Pelan-pelan diresapi. Justru Jenderal ini mengatakan bahwa Iya. pengungsi yang datang ke Indonesia itu adalah pengungsi palsu. Itu bukan etnis Rohingya, tapi melainkan dari Bangladesh sebenarnya. Nah itu gimana Bang? Ya memang dari dulu di dalam perdebatan mereka juga karena ada orang tertentu yang hidup ya di negara mereka, wajahnya beda dengan apa yang mereka kenal sebagai orang Myanmar gitu ya. Maka kemudian dianggap ini bukan orang kita, padahal mereka sudah hidup di sana berabad-abad. Kan tidak boleh begitu, mentang-mentang kita punya tetangga, kok tetangga gua nggak kayak gua. Apa saya usir dia, kan tidak begitu caranya. Lalu beda agamanya dan sebagainya, lalu kemudian itu yang menyebabkan mereka diusir. Dan kalau kita lihat dari garis pantai yang mereka susuri, dan mereka memang terpaksa. Dan di negara-negara tertentu mereka ditolak, akhirnya lah tiba hampir 1.500 jumlahnya itu tiba di Aceh, karena Aceh adalah garis paling luar kita di barat. Gitu. Nah Bang Fahri, Bang Sepeni, tadinya kan disebut bahwa Indonesia kan sebagai negara transit ya. Nanti kalau seandainya kita terima semua, akhirnya menjadi negara tujuan, itu yang dikhawatirkan oleh pejabat. Nah sebetulnya kalau dalam pemikiran kita menolong orang itu, suka atau tidak ya, kalau kita ikhlas menolong orang maka kita juga akan ditolong. Menolong orang yang susah itu kita sendiri nanti akan, itu sudah ada mekanisme lah di alam semesta ini. Bagaimana orang yang suka menolong orang pasti akan ditolong. Jangan-jangan pemikirannya lain, Well nih. iya gimana? Pasti ini orang lain yang bakal banyak minta tolong ke negara kita. Iya. Karena orang Indonesia itu selalu prinsipnya kan, Iya.
hujan emas di negeri orang, lebih enak hujan batu di negeri sendiri. Jadi barangkali dibayangkan orang Indonesia itu nggak akan keluar dari Indonesia. Betapapun dolar sudah mendekati 13.000 lebih, sudah menderita di sini. Sini aja lah, ini tetap yang paling enak. Jadi jangan-jangan ini pasti penderitaan dari orang lain saja. Orang kita jarang pernah dengar nggak orang Indonesia itu bergerombol-gerombol meninggalkan Indonesia. Belum. Paling ada ke Ya. Australia ya. sedikit ya. Kalau kita punya falsafah menolong orang, ya kita kan nggak pergi karena negara kita bagus, negara kita aman, demokrasi kita itu juga tepuk tangan stabil. dong. Ya. Ya. Tapi bukankah kenikmatan yang kita terima ini harus dinyatakan dengan bersyukur dengan cara menolong orang. Ya, ya. Dan setahu saya kalau kita jadi pemerintah banyak sebetulnya yang bisa kita minta orang bekerja, ya mengisi, menanam dan sebagainya itu yang banyak sekali pulau kita 17.000 bisa disuruh mereka. Rizka Iya. dan Bang Fahri, bukannya ini kesempatan juga sebetulnya ya. Jadi kalau kita berbicara pencitraan tapi ada isinya, inilah kesempatan loh bagi presiden Tapi kita untuk kalau- tampil di Iya. dunia dengan mengatakan, ayo seluruh bangsa di dunia bantu imigran seperti ini ya. Baik, ada juga kan Italia harus menolong imigran-imigran dari Timur Tengah. Kemudian teman-teman kita Rohingya ini oleh negara-negara di ASEAN misalnya. Ini kesempatan Amerika untuk itu menjadi semuanya, pimpinan. hampir semua isi Amerika itu pencari suaka. Bukankah negara Amerika itu adalah negara imigrasi? Karena perang saudara, perang dengan agama, perang dengan negara yang ada di Eropa, di barat dan di timur mereka lari ke Amerika. Jadi itu sebetulnya satu contoh bahwa kita harus mau menerima kesulitan yang dihadapi orang lain. Dengan itu kita menjadi besar. Amerika sekarang menjadi negara yang paling kuat secara militer dan ekonomi ya karena nolong orang. Tapi tidak semua loh orang yang ke Amerika itu imigran mencari suaka ya. Saya malah terakhir tuh saya catat Pac-Man itu malah menantang ya. Dia bukan nyari suaka, ayo mana yang berani menantang menarik saya ini. ya. Tapi garis ini Mas, tadi Bang Fahri bilang kalau kita menolong orang maka kita suatu saat juga akan ditolong sama orang lain. Nah ini saya juga kan punya teman banyak jomblo Bang. Ya. Iya kan, banyak jomblo tuh saya berusaha untuk mencarikan jodoh mereka. Istri saya nggak setuju saya nolong. Takutnya saya nanti jadi jodoh buat teman saya dapat jodoh lagi. Itu lebih bahaya lagi ya. Itu jelas. Di dunia namanya itu ada di dunia namanya sindrom tukang pos. Gimana? Kenal itu sindrom tukang pos. Tolong titipkan surat ini kepada gadis cantik di sana. Akhirnya yang menikah itu tukang posnya. Betul. Karena sindrom. Tapi Oke, Rizka, iya. pernah ingat nggak bahwa bangsa kita pernah melakukan upaya seperti ini secara terstruktur dan banyak dipuji dunia. Bahkan bekasnya masih ada. Waktu pengungsi Vietnam ya, Iya, di betul. Pulau Galang. Gimana Pulau Bang Galang, Fahri ya. melihatnya? Mungkin nggak kita kesana Saya lagi? datang ke sana dan itu salah satu contoh di mana kita menunjukkan kepada dunia sebuah negara besar yang penduduknya memang besar. Kita ini negara terbesar nomor 4 di dunia dari sisi populasi dan kita itu negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Juga negara muslim terbesar di dunia. Masa kita tidak punya kapasitas untuk menolong? Yang saya lihat ini yang makin lama rendah kapasitasnya itu pemerintah, ya kan? Bukan rakyat. Rakyat kelihatan senang, happy, bahu-membahu dan di mana-mana mereka mau memberikan apa saja kepada orang ditolong sebab ada keyakinan. Dan itu individual sifatnya di dalam tubuh bangsa Indonesia. Untung loh rakyat ini akhirnya berbicara kepada media. Kalau rakyat tidak berbicara kepada media, kita nggak tahu loh bahwa sebetulnya rakyat yang menolong itu diomel-omelin. Betul ya? itu, iya. Diomelin sama pemerintah desa, diomelin juga oleh aparat keamanan. Oke, Ya. tapi Rasa- sebentar, iya. bisa nggak kalau misalkan kita berbuat lebih cepat lagi gitu, mungkin dari pemerintah Iya. gitu ya, kalau memang belum ada peraturannya, bisa nggak itu Nah dibuat? itu dulu waktu saya mimpin Komisi 3, saya jalan itu melihat para pencari suaka ini di garis-garis luar Indonesia. Di NTT, ya di Jakarta juga banyak kantongnya di sini. Itu mereka karena gak ada aturannya, begitu datang dimasukkan ke rumah detensi, begitu datang dimasukkan ke rumah detensi. Dan akhirnya mereka di situ tidak ada haknya, tidak juga dimanfaatkan. Ada di Tangerang sini, bahkan dia sudah 3 keturunan di situ. Hidup di dalam rumah detensi Itu dari kalau- kakeknya, anak sama cucunya itu hidup di situ. Padahal kalau ada regulasi kan kita bisa atur. Dia datang dulu, oke kita klarifikasi, memang dia adalah pencari suaka. Lalu kita mulai coba normalisasi. Iya. Kalau pemain bola bisa normalisasi, jangan-jangan ini orang jago Nah, macul. saya mau bilang begitu. Saya mau bilang begitu. Iya. Sebetulnya Bang Fahri kalau mau cari pengungsi-pengungsi itu di Jakarta, itu salah satu tempat yang favorit untuk menemukannya adalah di lapangan-lapangan desa dan kampung. Lapangan bola maksud saya. Kenapa? Mereka itu untuk mencari hidupnya itu ikut tarkam. Sepak bola tarikan kampung. Iya. Betul.
Dibayar berapa? 150.000. Tapi kalau yang bagus bisa dinaturalisasi sebenarnya, Apa? kan? Kalau yang bagus bisa dinaturalisasi jadi pemain ikut timnas. Itu kalau serius ya. Kalau enggak, tapi Bang Fahri, pemerintah mungkin ya kurang respon karena rakyat sendiri masih banyak nih yang susah, yang miskin, nambah lagi ini beban bagi mereka, gimana? Ya kalau kita mau ngomong bicara begitu, maka kita mengisolasi diri saja. Toh kenyataannya kita memberikan pertolongan ke Nepal, orang Indonesia terbang ke Nepal memberikan pertolongan. Di mana ada perkelahian atau perang di dunia ini, kita kirim pasukan Garuda kita kirim juga. Bangsa kita itu ada di dalam konstitusinya sebagai bangsa penolong. Dan kita secara pribadi orang Indonesia kan tidak dididik untuk individualistik, melihat tetangga kita susah terus kita senang sendiri. Itu tidak ada dalam jati diri bangsa Indonesia. Bangsa kita tuh luar biasa. Nah, betul. Saya mau menyampaikan ini bukan karena kita bangsa muslim terbesar di dunia lalu kita hanya peduli terhadap Rohingya ya. Di hampir seluruh dunia kita melakukan. Dan yang disebut sebagai upaya ethnic cleansing atau upaya melakukan pembersihan, perlawanan karena orang berbeda etnik itu tidak hanya dilakukan oleh misalnya di sini di Myanmar itu terhadap minoritas Rohingya misalnya. Beberapa catatan kita misalnya agama lain atau ras lain juga melakukan. Serbia, Katolik, Ortodoksnya misalnya terhadap Muslim Bosnia, Herzegovina. Kemudian sesama Kristen di Rwanda juga melakukannya antara suku Tutsi dan suku Hutu. Ottoman Turki dulu juga melakukannya ya terhadap Armenia. Itu pada tahun ini kita memperingati 100 tahunnya. Dan saudara-saudara sebangsa, jangan lupa ada peristiwa Khmer Merah ya, juga di Indonesia pada tahun 65-67. Kalau boleh kita dapat bocoran sedikit, boleh nggak? Dari kami punya yang membocorkan, namanya Uwi Kelik. Ini, silakan Pak. Ada bocoran apa Pak? Silakan Terima Pak. kasih. Saya bukan mahasiswa palsu yang jelas. Kalau bicara pencari suaka, adik-adik ini juga pencari suaka. Terutama suaka marga satwa kan. Yang saya tanyakan sama Pak Fahri sederhana Pak Fahri. Di bocoran saya ini sebetulnya urusan seperti ini Pak Effendi, Pak Iwel. Ini di bawah naungan menteri apa sebenarnya? Oh kaum imigran. Iya, imigran ini. Kalau terminologi pencari suaka itu nanti di Kementerian Luar Negeri. Sebab mereka terkait tentang cara kita menerima bangsa lain. Tapi aturan penerimaannya itu nanti di Direktorat Imigrasi di Kementerian Hukum, itu administrasinya. Tetapi kalau sudah menolong secara kemanusiaan tentunya ini Kementerian Sosial, kita menganggapnya bencana, ada BNPB dan sebagainya. Biar jelas supaya kita juga sama-sama nggak migran gitu loh kan. Untuk migran. Lah ya supaya nggak migran mendengarkan seperti itu. Ini bocoran saya. Untungnya dipegang itu Pak. Coba kalau dipegang Menpora Pak. Wah itu repot. Hubungannya apa dengan Menpora? Kalau Menpora nanti malah nggak dikasih visa. Kayak Pahang FC itu kan akhirnya Pahang FC. Akhirnya disuruh pulang Pak. Nah itu malah repot ya kan. Nah untungnya bukan dari Menpora. Takutnya malah Menpora porandakan semuanya. Itu yang kita khawatirkan. Itu aja Pak. Dan di bocoran saya Pak, kalau dipegang Menpora kasihannya satu lagi. Pengungsi itu malah betah di sini Pak Iwel. Karena dibekukan. Jadi awet ya. Terima kasih informasinya. Dan Rizka jangan lupa dalam hal ini Pak Jokowi memang tampil kemudian barangkali sudah berbagi tugas ya. Sebelumnya Pak Yusuf Kala kan yang bahkan terbang sendiri ke Myanmar. Ingatlah Pak Yusuf Kala pakai sarong waktu itu ya. Datang kepada teman-teman di Rohingya itu. Dan kemudian juga sekarang apakah benar bahwa Pak Yusuf Kala sedang mencarikan pulau? Mungkin tempat bagi seperti dulu Pulau Galang gitu. Ataukah DPR juga ada inisiatif seperti itu Bang Fahri? Sebetulnya kalau kita mau serius terlibat di dalam perdamaian dunia, ini kesempatan yang baik sebetulnya. Karena tadi pagi saja saya menonton Ibu Menteri diwawancara oleh banyak sekali media asing. Dan dunia itu menonton kita. Bagaimana cara kita mengatasi krisis kemanusiaan ini. Dan kalau kita sukses itu akan datang apresiasi dari dunia. Dari negara-negara yang beradab lah kira-kira begitu. Dan rata-rata mereka itu negara kaya. Yang melihat Indonesia bisa menjadi mitra kita di dalam menyelesaikan krisis dunia sekarang ini. Dan karenanya ya kita tidak saja melakukan pendekatan yang sekarang ini ada di depan mata kita. Toh ini pemerintah daerah, publik, masyarakat kita di Aceh dan lain-lainnya itu sangat senang membantu mereka. Tapi juga masuk kepada isu dunianya gitu. Cobalah lobby dan membantu Myanmar itu, ajarkan mereka cara hidup bersama seperti kita juga bangsa Indonesia
hidup bersama secara aman, tentram dan damai sampai sekarang. Ada mayoritas, ada minoritas, itu kenyataan hidup kita sehari-hari. Nah, itu justru yang harus kita mulai katakan kepada ini luar dunia. biasa loh, karena kita. strategi ini, mohon maaf ya, agak sedikit menyinggung nama Anda. Di dalam ilmu komunikasi politik disebut doing well while doing good. Nah, jadi artinya Anda tidak hanya melakukan hal-hal yang baik karena konstitusi kita, tapi juga bisa tampil sebagai bangsa yang besar di dunia. Khusus buat ini, saya punya catatan soal Nanggroe Aceh Darussalam ini. Karena ini kan kadang-kadang terkait juga dulu dengan ganja-ganja dan segala macam. Ini mungkin bagus juga upaya Pak Presiden kita sekarang mulai memperhatikan para pengungsi ini. Karena ada satu kasus yang saya catat ya, yang sudah dieksekusi itu Zainal Abidin. Dia itu pada tahun 2000, ya kedapatan bersama-sama dengan temannya menyimpan ganja. Kemudian tahun 2005 dia mengajukan PK, didiamkan saja, terakhir itu tahu-taunya 2014 PK-nya ditolak dan sudah dieksekusi. Yang menarik adalah ini adalah pembiaran dalam konteks begini. Sejak dari awal dia di BAP, ya dipukulin malam-malam, tidak didampingi pengacara, lalu ditulis di situ namanya di BAP, difoto dan diwawancara oleh Suta Dharma Saputra, wakil redaktur pelaksana Kompas. Begini bunyi BAP-nya, nama Zainal Abidin, tempat tanggal lahir, pekerjaannya penjual ganja. Coba Anda bayangkan, ada nggak di KTP Anda, di KTP manapun pekerjaan itu dicantumkan penjual ganja? Ya itu ganja putra apa ganja? Itu ganda, Mas. Ini Pak. Jadi ini sesuatu yang menurut saya bagus ya untuk melunakkan hati. Presiden kita tentu sudah melakukan banyak hal yang besar, tetapi ini untuk melunakkan hati, untuk melihat kasus demi kasus. Dalam hal ini, teman-teman kita pengungsi Rohingya itu, coba bisa bayangkan nggak ya? Ini coba. 3 bulanan. Bayangkan. Coba. Oke, saya aja Mas, biar dekat ke saya aja. Bayangin, saya aja yang bayangin. Rizka sebelah sini, bayangkan sendiri sama saya. Kasihan loh. Enggak, Iqbal di sini coba. Ini kalau di kapal, ini itu kan hubungan ganja sama Rohingya tadi apa nih, belum nyambung. saya membayangkan bahwa betapa itu harus membuka hati seluas-luasnya. Tapi ini yang ini penting. Sebentar Pak, ini pasti nyambung. Ini di kapal kan begini mula-mula. Lalu kapal itu kan terombang-ambing di laut. Bisa jadi orangnya terbawa pindah ke sini. Karena di kapal. Tapi hubungannya ganja tadi dengan Rohingya. Nah, itu saya teringat saudara-saudara kita di Nanggroe Aceh Darussalam itu ya kan luar biasa. Memang Mereka luar biasa karena orang Aceh itu dari dulu juga Tuh. zaman kemerdekaan mereka sangat agresif membantu para pejuang kemerdekaan kita, menghibahkan pesawat, menghibahkan apa yang mereka punya untuk perjuangan bangsa kita. Dan sekarang ini karena Tuhan memberikan tempat ya bagi pertama orang pengungsi itu datang. Karena kalau kita lihat turunnya dari Myanmar itu ke bawah kan, di sini ditolak, geser. Di Thailand ditolak, geser. Turunnya itu ya di Aceh begitu. Sekarang mereka menunjukkan kepada dunia satu pemandangan yang luar biasa ya, karena kemudian dunia melihat bagaimana rakyat Indonesia ini secara bahu-membahu menolong. Itu artinya pemerintah harus mau dong untuk memberikan toleransi. Harusnya itu, karena itu di dalam hati kita bangsa Indonesia memang tradisi tolong-menolong itu ada. Jangan karena dasar regulasi lalu kita nggak mau menolong. Gitu Jangan sampai akhirnya diambil Amerika. Kesannya Amerika aja suka nolong ya kan. Dengan Avengers, Captain America, Spider-Man. Beda. Superhero Itu jangan. Superhero. Kita juga punya loh kalau ngomong-ngomongin superhero. Oh iya ada ya? Iya. Gatot Kaca ya. Saya Gatot Bisa. Kaca. Nah, tapi balik lagi ke yang tadi ya. Balik lagi, yuk. Tidak sekarang hanya yuk, balik. Belum Mas. persoalan. Jadi bukan hanya persoalannya ini ada sekian berkas 68 gerasi. Pokoknya atas nama narkoba saya tolak. Jangan, ya kan? Dipelajari satu demi satu, membuka hati. Saya belum selesai loh dengan contoh saya. Iya. Masih kapal ya? Pak? Masih kapal. Iya. Masih terombang-ambing. Coba bayangkan ya, Anda di kapal terombang-ambing selama 3 bulan. Mungkin nggak bisa mandi. Lalu kemudian, mohon maaf ya, pada suatu saat tiba-tiba melihat ada yang akhirnya meninggal di situ. Tapi Mas Effendi, harus dibuang dari saya kapal. juga baca dan ada segala di sebuah kapal itu malah mereka terjadi perkelahian massal. Ya. Hanya gara-gara air gitu ya. Jadi Betul, kan itu ya, gara-gara air. Akhirnya rebutan- ada yang mati juga kan di rebutan kapal air itu. dan Jadi perkelahian segala massal. macam. Sehingga pada waktu mereka sampai di katakanlah di Nanggroe Aceh Darussalam itu ya, mereka untuk mandi saja bukan main bahagianya. Bukan main bahagianya mendapat air pertama. Mandi pakai sabun itu, aduh bagaimana luar biasanya. Terbalik betul dengan kita. Yang selama ini, kalau bisa jangan mandi karena terlalu capek misalnya. Itu terbalik luar biasa. Paling sering buang-buang air. Dan Pengalaman perempuan, pribadi ya? Iya. Dan perempuan saya rasa yang paling
rentan di atas kapal seperti itu. Oke, ya. terakhir Tidak mungkin sedikit. sebelum saya Ya, tutup ya. ini saya ke Bang Fahri, Silakan. walaupun sebenarnya belum ada konstitusi, bisa dong kalau kita mendorong pemerintah kita ini untuk lebih atau mungkin dari bukan belum ada konstitusi, konstitusinya sudah ada. Oh iya, undang-undangnya khususnya. yang memang undang-undang khususnya Ya memang belum itulah ada. yang saya menghimbau kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi, kalau kita membaca konstitusi negara kita, pembukaan undang-undang dasar kita yang jelas mengatakan keharusan kita aktif. Dan sekarang baru saja kita selesai konferensi Asia Afrika yang menunjukkan kepada dunia betapa Indonesia itu ingin aktif di dalam percaturan dunia ini. Hebat Nah ya, sekarang ini ada di depan mata kita, tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar, yang punya sejarah, yang punya konstitusi yang istimewa ini, menyelesaikan masalah ini dan menarik mereka sebagai bagian dari kita, dan menyelesaikan masalah mereka sekaligus juga menyelesaikan masalah kita. Gitu. Saya malah mau punya usul satu ini ya. Saya malah mau punya usul satu, ini luar biasa. Ya. Kalau bisa ya, pada saat nanti kita terlaksananya SEA Games, dan lalu kita bertanding sepak bola PSSI melawan Myanmar, coba kita pakai seperti sabuk Pita. pita Pita hitam di hitam. sini dengan tulisan cintailah Rohingya. Ya. Waduh, terobosan Atau luar kalau biasa. bisa mereka dilatih bola dari sekarang lalu di dinaturalisasi, suruh menghadapi Myanmar nanti. Atau kalau bisa begini, Myanmar berhadapan dengan Indonesia, wasitnya Rohingya. Itu pasti. Iya, saya setuju. Oke, baik pemirsa di rumah, dan sepertinya saya harus tutup untuk perbincangan kita terkait dengan pengungsi Rohingya. Semakin menarik memang, tapi mau tidak mau kita tetap harus mendorong begitu ya, mendorong pemerintah untuk bisa menyelesaikan terkait dengan pengungsi Rohingya. Saya ucapkan terima kasih Bang Farid sudah hadir malam hari ini. Teman-teman mahasiswa juga terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, kita ketemu lagi di News.pol tentu saja setiap Senin dan juga Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Indah dan seluruh kawan-kawan saya yang ada di sini kita pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Kau datang dan jantungku berderu kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu, perhatikan sedetik kamu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could